Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustaz, para ustazah, para sepuh, para bini sepuh, pengurus Masjid Al-Fitrah, jamaah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama mengisi waktu kita yang Allah telah berikan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dengan duduknya para bapak dan ibu, adik-adik semuanya duduk di majlis ini, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua akan dimudahkan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena berdasarkan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang berjalan menuju tempat ilmu, maka yakin Allah akan memudahkan menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan malam Selasa kemarin, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngaji dalam faslun al-adahiyatu sunnatun. Faslun utawi kila pasal atau judul atau bab al-adahiyatu sunnatun. Al-adahiyatu utawi akid utawi kurban iku sunnatun, hukumnya sunnah. Al-adahiyatu bitasydidil ya. Al-adhiyatu, ya-nya ada tasydidnya atau ada syiddah, berarti al-adhiyatu bitasydidil ya wa huwa ma yudabbihu minal ghanami, ma yudabbihu minan na'am, yang dinamakan adhiyah yaitu menyembelih hewan ternak. Apa aja? Menyembelih hewan ternak. Berarti kalau bukan menyembelih, berarti namanya bukan kurban. Jadi yang dinamakan adhiyah yaitu yadbahu minan na'am, yaitu menyembelih, memotong hewan ternak. Ya.
Tujuannya apa? Taqarruban. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti kalau orang yang beradhiyah, kalau orang yang memotong hewan ternak, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti masuk dalam salah satu bab ini. Tapi kalau saya adhiyah, memotong hewan ternak, tujuannya supaya tidak kalah dengan yang lain, berarti bukan tujuan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita tujuannya supaya tidak kalah dengan yang lain. Tujuannya bukan taqarruban, tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan. Kapan waktunya? Yaumal Idul Adha, yaitu di hari Idul Adha. Wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik. Tasyrik itu berarti tiga hari. Berarti ada waktu untuk kurban itu, berarti yaumul Id, di hari raya Idul Adha, dan ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu berarti tiga hari. Yaumul Id di tanggal 10, ayyamut tasyriknya 11, 12, 13. Berarti waktu untuk kurban itu ada 4 hari. Paham kira-kira? Berarti ada 4 hari. Selain daripada 4 hari yang ditentukan, itu namanya bukan kurban. Berarti kurban itu ada waktunya, ada tujuannya, objeknya apa, subjeknya apa, itu namanya kurban. Makanya takbir Idul Fitri sama Idul Adha beda. Idul Fitri tatkala walitukmilul iddata walitukabbirullaha, tatkala hitungan Ramadan sudah selesai, sedangkan selesainya puasa diawali keluarnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, berarti maghrib. Sampai kapan? Sampai ada salatil Idul Fitri, sampai selesainya salat Idul Fitri. Setelah salat Idul Fitri maka tidak disunahkan takbir, berarti waktunya selesai. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha beda, sampai 4 hari disunahkan bertakbir. Kenapa? Karena orang memotong hewan kurban pasti bertakbir. Nawaitu ushiduka bihadal ghanam, sebelumnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin nawaitu ushiduka bihadasyat bi kurbani fulan bin fulan bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu akbar, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, terus. Nah, sedangkan waktu yang dibolehkan untuk berkurban yaumul Idul Adha ditambah yaumut tasyrik, berarti 4 hari. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, itu waktunya. Kemudian wa yuqalu laha dhahiyatun wal aslu fiyya,
Qilal al-ijma'u qauluhu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah kalian semua karena Allah, karena Tuhan kita. Salat berarti bukan karena siapa-siapa, salat karena Allah. Wanhar, wawonya wawo atas, dan menyembelih hewan kurban. Berarti menyembelih hewan kurban juga lirabbika, karena wawonya wawo ataf. Wawo ataf itu berarti wawo yang disamakan hukumnya dengan kalimat sekalimat yang sesudahnya, yaitu fasolli, maka salatlah kalian semua lirabbika, karena Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban lirabbika, karena Allah. Itu ya, karena tujuannya taqarruban ilallah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulul masur wa ghairu dzalik, kaul ini, ayat ini sudah masyhur menjadi dalil untuk ibadah salat dan ibadah kurban. Ayatnya yaitu fasolli lirabbika wanhar, dan maka salatlah kalian semua karena Allah, dan sembelihlah hewan kurban pun karena Allah, karena wawunya wawu ataf. Kemudian di sini disebutkan wahia sunnatun muakkadatun, adapun hukum daripada kurban sunnatun muakkadatun, sunnah yang diharuskan. Wa syi'aru dhahiran, dan kurban itu harus disiarkan secara jelas. Jadi tidak boleh orang kurban itu tersembunyi, tidak boleh tersembunyi. Wa dhahiran sa'aira wa dhahira, disiarkan, dijelaskan. Jadi harus di muka umum. Tidak boleh saya ngumpet di belakang rumah supaya nggak ada yang tahu saya berkurban. Tidak bisa, karena di dalam kitabnya yaitu disebutkan di sini, yaitu wasi'aron dhahiran, yaitu harus disiarkan dan dijelaskan. Jadi wajar kurbannya siapa, kurbannya A bin B, itu harus dijelaskan, karena syiar wa dhahiran, harus disiarkan dan harus dijelaskan kurbannya siapa. Paham kira-kira? Sayanya khawatir sombong. Apa aja? Khawatir sombong. Khawatir tidak ikhlas. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Apa aja? Adanya di dalam hati. Ikhlas juga, proses ikhlas itu sebelum melakukan, di dalam melakukan, setelah melakukan. Itu ikhlas, dinilainya sampai sebelum, di dalam, setelah. Ya, salah satu contoh seperti ini. Ada bapak, ya, bapak datang ke masjid, Pak DKM, saya mau infak. Berapa? 100 juta. Tapi hamba Allah ya, jangan disebut nama sayanya, ditulis hamba Allah. Diumumkanlah sholat Jumat. Alhamdulillah dapat infak sedekah dari hamba Allah 100 juta. Jumat depan
Apakah yang 100 juta ini bisa dikategorikan ikhlas dengan tidak disebut namanya? Belum tentu. Karena belum ada tandingan. Ternyata Jumat depannya ada orang yang datang. Betul. Pada KM saya ada rezeki mau infak berapa? 100.000 diumumkan ya dari Mulyamin, diumumkan. Alhamdulillah Jumat ini dapat infak sedekah dari saudara Mulyamin 100.000. Bapak yang kemarin 100 juta bergejolak hatinya, sombong temen 100.000 be diumumna isun kan 100 juta be menang baik. Nah rusak tidak yang 100 juta? Rusak. Walaupun namanya hamba Allah. Mulyamin dengan 100.000 tujuannya siar. Saya orang yang buruh harian bisa sedekah dengan tujuan supaya orang lain yang seperti saya bisa bersedekah. Tujuannya syiar. Nah kalau prosesnya seperti itu, yang ikhlas yang mana? Yang 100.000. Yang 100 juta ikhlas enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada tandingan tadi. Ya, diumumkan oleh DKM Jumat kedua, alhamdulillah dapat infak dari saudara Mulyamin, blok ini, jalan ini, kelurahan ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, kerjanya ini 100.000. Yang di Jumat kemarin 100 juta hatinya galau, sombong temen. 100 juta be disebut nama, duduk wonge bae sampai blok, jalan, kelurahan, pekerjaan. Saya yang infak 100 juta aja diam-diam aja nggak sombong. Berarti yang sombong siapa? Diri sendiri. Paham nggak? Jadi ikhlas itu susah, tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia. Kenapa? Adanya di hatinya masing-masing. Paham nggak? Jadi kembali, yang namanya kurban itu harus sa'aira wadahiran, harus disiarkan, harus dijelaskan, artinya harus diumumkan. Paham ya? Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagi liman qadara 'alaiha, penting bagi orang tersebut ayyuhafadhu 'alaiha, penting bagi orang tersebut, bagi muslim tersebut untuk menjaga tatkala punya rezeki untuk bisa berkurban. Itu kata kitab ini berarti harus dijaga supaya kita bisa tetap berkurban. Kemudian di sini disebutkan wa dhahaba Malik, Imam Malik rahimallahu ila wujubiha, dan menurut Imam Malik kurban itu hukumnya wajib. Imam Malik, menurut Imam Malik rahimahullah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengasihi, mengampuni, menyayangi kepada Imam Malik, ila wujubiha, hukumnya menurut Imam Malik adalah wajib. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu, dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu, kepada Imam Abu Hanifah, yajibu ala mukimin bil baladil muassiri. Menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi seorang mukim di suatu daerah, di suatu negara yang pada saat itu punya kekayaan. Ini sama-sama kita bahas, ya, sama-sama kita ambil manfaat. Kalimat di sini menurut Imam Abu Hanifah yaitu ala muqimin,
kepada orang yang mukim. Mukim itu di mana dia tinggal. Paham ya? Di mana dia tinggal. Ketika dia tinggal di daerah A, lalu dia kaya, maka dia wajib untuk berkurban di mana dia tinggal. Paham? Paham gak kira-kira? Jangan sampai seperti ini nih, para bapak ibu. Saya orang A, lalu saya berkorban di daerah Z. Paham? Saya daerah A, tapi saya mengeluarkan kurban di masjid yang ada di daerah Z. Beda daerah. Itu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Tidak. Kenapa? Karena kamu dianggap kaya di daerah A. Tatkala kamu mengeluarkan kurban di daerah Z, maka menurut pendapat orang-orang yang ada di daerah kamu, kamu adalah orang yang pelit. Kenapa? Karena wong sugi beli dalam kurban. Paham kira-kira? Kenapa? Karena saya kurbannya di daerah Z. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, tatkala kita berkurban, kewajibannya kurban itu bagi orang yang tinggal di satu daerah dan di daerah tersebut orang itu kaya, mampu, maka dia punya kewajiban untuk berkurban. Paham gak kira-kira? Makanya ada salah satu contoh ini nih, contoh ya, contoh. Saya punya kebun jambu. Wah, berapa hektar di daerah A. Di daerah A. Saya tinggalnya di daerah C. Berarti bisnis saya di mana? Halo? Di daerah A. Ternyata saya sudah berzakat, saya sudah sedekah, tapi pas wayanya panen ada yang mendahului. Si jambu habis semua. Jadi orang tersebut sowan kepada Pak Kiai, katanya zakat itu bisa menghindari dari cobaan saya, bisa membersihkan harta saya. Kok kenapa saya berzakat terus tapi pas wayanya panen, kok kenapa ada yang mendahului panen? Lalu orang tersebut ditanya sama Pak Kiai, kamu punya lahan di mana? Saya punya lahan di daerah A. Kamu tinggal di mana? Di daerah C. Kamu berzakatnya di mana? Di daerah C. Ya bener. Kenapa? Karena orang-orang yang di pinggir kebun kamu tidak dikasih rizki. Karena tidak dikasih rizki, ya sudah diundui deh. Jadi gimana caranya? Caranya kamu zakat tahun ini di kebun, daerah yang sekeliling kebun. Supaya apa? Warga di situ merasa terjaga, menjaga, merasa memiliki. Ajo cok, wonge loman. Ya boleh Bu? Halo Ibu, bener nih kira-kira? Nah, agama itu menganjurkan seperti itu. Jangan, itu orangnya baik. Tapi kalau zakat nggak pernah kebagian, yang ada di samping kanan kirinya, sodako tidak pernah. Ketika ada orang yang mengambil buah, cukup medit wonge Bandung di bapak cukup demi kami. Nah, seperti itu. Itu berarti agama itu menganjurkan juga untuk kita bersosial. Makanya apa? Dipakai oleh orang-orang bisnis. Apa aja? Orang-orang bisnis. Saya mau bisnis di sini nih, tak. Cari jagernya, suruh jaga. Cari ininya, cari pekerjanya dari sini. Aman nggak? Aman. Itu berarti agama sampai mengajarkan hal seperti itu. Tangga.
Nah, seperti itu. Setelah 2 tahun orang tersebut datang, Pak Kiai. Gimana? Panen nggak? Alhamdulillah Pak Kiai panen. Kenapa? Karena aman. Kenapa bisanya aman? Karena warga sekeliling merasakan. Paham nggak begitu? Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti resiko tatkala rumah beda, tempat kebun bisnis beda, berarti kedua tempat itu harus merasakan tatkala ibu bapak punya rezeki, termasuk mukim fil bait, mukim fil kasbi, mukim di tempat tinggal, mukim di tempat bisnis. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Adapun yang termasuk muasir. Muasir itu orang yang kaya. Yang termasuk orang muasir itu apa? Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu orang yang pada saat itu sudah nisab, sudah punya kemampuan. Contoh supaya jelas. Ibu punya uang 5 juta. Mendekati Idul Adha. Ya. 5 juta. Anak pertama semester. Anak kedua masuk kuliah, ya. Kalau saya 5 juta dibeliin kambing, maka anak saya yang pertama belum bayar semester, anak kedua masuk kuliah tidak bisa masuk kuliah, uang bulanan habis, ibu tidak bisa makan. Paham? Maka lebih baik untuk apa yang 5 juta? Harian. Berarti lebih baik untuk harian kebutuhan hidup. Kenapa? Karena ibu termasuk belum muasir, belum cukup, belum nisab. Paham kira-kira? Nah, jangan sampai kita berkurban oleh utang. Ya, terusan tiap bulan bayar. Kun arane apa kun Bu? Pusing digawe dewek. Jadi aing durung mampu beli usah. Karena menurut Imam Abu Hanifah nisaban harus seukuran nisab. Nisab itu berarti punya kemampuan yang pas. Kalau di masalah kurban. Kalau masalah tentang zakat, disesuaikan nisab itu disamakan dengan harga emas. Disamakan apa? Harga emas. Nisabnya 60 gram. Berapa aja? 60 gram. Disesuaikan dengan harga emas. Harga emas sekarang 1 gramnya 2 juta, ya kan? Kurang lebih 2 juta. 2 juta kali 60 berapa? 12. 120 juta. Berarti kalau ibu belum punya uang di lemari yang tidak kepake 120 juta, berarti ibu belum punya kewajiban zakat mal. Paham kan? Paham nggak? Nah, itu namanya zakat. Contoh, ibu punya emas nih, emas dipakai di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ini wajar nggak? Tidak termasuk harta yang harus dijakati. Yang harus dijakati itu punya emas 70 gram ada di lemari, nggak dipakai-pakai. Ini yang harus dijakati. Paham nggak? Tapi kalau kecuali kalungnya 4, 1, 2, 3, 4, nah ini tidak boleh begini. Gelangnya dari sini sampai sikut, sehingga jalannya begini, kontreng. Nah ini namanya israf, berlebihan. Berarti kalau cuma 1 itu berarti wajar, tidak punya kewajiban untuk terhitung nisab. Paham gak kira-kira? Jadi kalau orang zakat beda kayak sodako. Kalau sodako kapan saja,
Saya punya 10.000, saya sedekahkan 5.000, gak jadi masalah. Tapi kalau zakat beda, ada ukurannya, ada nisabnya. Itu nisabnya zakat. Tapi kalau nisabnya kurban, berarti disesuaikan dengan kemampuan hidup. Artinya apa? Kalau saya dibelikan lalu saya bisa makan, tidak. Kan seperti itu. Kalau saya dibelikan, kewajiban saya orang tua kepada anak dilaksanakan atau tidak. Itu berarti berpikirnya seperti itu. Kemudian di sini disebutkan Fafi Tirmidzi dan di dalam pendapat Imam Turmudi, anna alaihi salatu wasallam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Menurut pendapat Imam Turmudi, umirtu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu, saya merintahkan kepadamu, bin nahri, dengan memotong hewan kurban, wa huwa, dan hukum daripada menyembelih hewan kurban sunnatun, hukumnya sunnah, lakum, buat kamu semua. Itu berarti menurut Imam Turmudi hanya sifatnya sunnah. Kalau menurut Imam Malik hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau Imam Malik hukumnya wajib total, mampu tidak mampu wajib Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Turmudi hukumnya cuman sunnah saja. Wa asra min dalik maruya Daruqutni, dan menurut Imam Daruqutni berpendapat kutiba alan nahri walaysa biwajibin alaikum. Menurut Imam Daruqutni telah dituliskan hukum daripada kurban walaysa biwajibin, hukumnya tidak wajib alaikum, kepada kalian semua. Fa fi sahihi Muslim, dan terdapat di dalam kitab Sahih Muslim min hadisi Ummi Salamah, dan di dalam kitab Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah mengeridoi kepada Ummi Salamah, yaitu annahu alaihi salatu wassalamu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menurut pendapat Ummi Salamah tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari, idza ra'aitum hilalan, kata Nabi, ketika kalian semua melihat hilal di tanggal 10 sihatin wa arda ahadukum ayyudahu falyumsik, apabila kalian semua sudah melihat masuknya tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, kemudian kamu bertepatan mempunyai rizki, maka falyumsik min sa'ri wa adfarihi, maka kalian semua punya kewajiban untuk mengeluarkan dan menyembelih hewan kurban, dan falyumsik, tahanlah kalian semua untuk memotong rambut dan memotong kuku. Berarti ini disunahkan ketika kita sudah mau berkorban, maka jangan memotong kuku terlebih dahulu, jangan memotong rambut terlebih dahulu sebelum hewan kurbannya dipotong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Hakim, dan menurut Imam Hakim, huwa utawi adhiyah ala Sartul Bukhari, di dalam kitab Sartul Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, wajud dalala anu min nadijati ala irati wa ma wa wajibun laisa huna sya'nuh wa hadisun warad. Tadi pendapat itu beda-beda, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah, ada yang wajib mutlak, ada yang wajib ketika kaya, ada yang sunnah biasa. Tapi menurut pendapat Ummi Salamah yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, tatkala bapak ibu melihat hilal masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ibu mempunyai rizki, maka ibu
disunahkan untuk berkurban. Paham kira-kira? Nah, itu aja. Berarti ngambil hadis itu saja karena termasuk sahih, hadisnya sahih karena terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari riwayat Ummi Salamah. Kalau kita sudah melihat tanggal 10 Dzulhijjah, kita punya rezeki lebih, buat makan masih ada, buat kebutuhan hidup masih ada, ini ada rezeki untuk bisa membeli hewan kurban, maka lebih baik untuk dibelikan hewan kurban. Itu kalau sudah tanggal melihat masuk tanggal 10 itu pendapat dari Ummi Salamah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dulu yang dapat disampaikan. Tar masih banyak tentang wayuzifiya al-zatu bid-dhani, macam-macam hewan ternak yang boleh untuk dikurbankan. Kemudian cara untuk memotongnya itu banyak kan, seperti itu. Sampai ada 2 lembaran kira-kira di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, silakan. Bebas. Mudah-mudahan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sedikit Pak. Ya, Pak. Kalau kita niat berkurban seekor kambing Pak ya, itu niatnya biasanya 1 orang Pak. Tapi kita niatnya ini untuk 1 keluarga. Apakah itu bisa? Dan bacaannya bagaimana, atau ada bacaan khusus gitu Pak? Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan di dalam alinea berikutnya, ketika wafi usratin, ketika dalam salah satu keluarga, ada yang berkurban 1, maka keluarga yang lain tidak punya kewajiban untuk kurban. Maka di alinea berikutnya ada bab, yaitu kurban itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah artinya, karena Nabi pernah berkurban untuk dirinya dan 1 lagi untuk diri dan keluarga, dan 1 lagi untuk dirinya dan untuk kaum muslimin wal muslimat. Berarti dengan dalih itu kita boleh seperti itu. Niatnya ya niat saya berkurban untuk saya dan keluarga saya. Sampaikan kepada yang memotong hewan tersebut. Seperti itu ya. Itu berarti dalihnya, ntar ada dalam pembahasan berikutnya, bahwa bisa termasuk adhiyah juga, termasuk kifayah. Tapi kalau dalam satu keluarga tidak ada yang mengeluarkan kurban, maka kulluhum, semuanya dosa. Tapi kalau ada salah satu yang bisa berkurban, maka keluarga yang lain dalam satu kurun keluarga itu tidak punya beban untuk melakukan kurban. Itu termasuk dalam pemikiran. Tidak mungkin dalam salah satu keluarga tuh nggak punya semua. Ya nggak, kira-kira? Pasti dalam salah satu keluarga tuh pasti ada yang sugi. Kakaknya sugi, adik melarat. Kan seperti itu. Kakaknya melarat. Anak terakhir sugi. Nah, yang anak-anak ini nih jangan pusing kalau salah satu keluarga sudah ada yang bisa berkurban. Seperti itu. Kita dalam bab berikutnya ada bahwa itu termasuk hukum daripada kifayah. Kifayah itu berarti ada perwakilan dalam keluarga.
keluarga. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat saya berkurban untuk saya. Seperti itu, dan untuk keluarga saya. Entarnya kita sampaikan kepada Pak Ustadz atau siapapun yang biasa untuk memotong ya, ataupun diumumin sih ya, cuman sayanya saja. Jangan sampai buat A, B, C, D, F, G sampai 8. Khawatir orang yang tidak memahami timbulnya sapi bepi 7 kun wedhus sampai 8 seperti itu. Nah, itu jadi bukan, kalau sapi kan disebut semua di kurbanil bakari si A bin si A, si B bin si B, si C bin si C, terus sampai 7 kan, lalu dipotong karena untuk 7 orang. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya untuk saya dan keluarga, buat si A dan keluarganya saya, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ada keperluan lain, oleh karena itu saya mohon izin tidak sholat isya di sini, saya sholat isya di tempat yang lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan disambung. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, dan diberikan kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat dan mencari ilmu. Itu saja, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan katsiran kami sampaikan kepada Ustaz Mulia yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.